الأيام. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sekarang kita mulai absen dulu. Yang pertama, Cecep hadir? Hadir, Pak. Ya, hadir. Yang kedua, Pramono hadir? Hadir, Pak. Oke, sip, hadir semua. Sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan biomekanika olahraga. Nah, apa itu biomekanika olahraga? Sebelum saya menjelaskan biomekanika olahraga, tentang definisi ilmu biomekanika olahraga adalah baik kita mengetahui dahulu kontribusi dari sebagian bagian ilmu lainnya terhadap peningkatan penampilan seorang atlet. Oleh karena itu, para pelatih atau guru pendidikan jasmani perlu memahami pentingnya pengetahuan mekanika gerak. Biomekanika olahraga, kalau tidak memahami mekanika gerak ini, keterampilan yang ditampilkan siswa atau atletnya, maka pelatih tidak akan mengetahui mengapa sikut harus ditekuk ketika main bulu tangkis. Dan diluruskan ketika raket kontak dengan bola atau shuttlecock. Apakah jelas anak-anak? Iya, Pak. Ya, Pak. Jelas. Nggak jelas. Nggak kamu Nggak cek jelas lah. Masa nggak jelas? Nah, orang aja kamu. Kalau sudah jelas, guru pendidikan jasmani, pelatih dan atlet akan menghadapi kesulitan jika tidak memiliki pengetahuan mekanika gerak yang mendasari teknik cabang olahraga yang diajarkan. Dan pelatih dan guru pendidikan jasmani akan mempunyai gerakan ketika dihadapkan pada pemilihan taktik terbaik yang harus digunakan. Oke. Keputusan bagaimana memodifikasi teknik atau taktik tertentu Bapak lupa ya? Mengamati kayaknya. Ya, mengamati kesalahan dan mengidentifikasi penyebabnya. Seperti itu. Serta cara-cara tertentu untuk memantulkan Bapak salah ini apa ya? Oh ya, membutuhkan kesalahan tersebut. Maksudnya membutuhkan kesalahan tersebut ya, anak-anak. Guru pendidikan jasmani kesehatan berbagai macam gerak terhadap para siswanya ketika perlangsungan proses pembelajaran gerak di sekolah dan biomekanika olahraga, memberikan petunjuk yang rasional ketika melakukan evaluasi teknik dan menentukan intervensi untuk membantu memperbaiki penampilan siswa. Biomekanika juga memudahkan para guru pendidikan jasmani ketika mengidentifikasi aktivitas latihan fisik anak-anak yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pertumbuhan anak-anak itu berbagai kelompok otot ya begitu, dan komponen-komponen kebugaran jasmani tanpa mengalami cedera. Selanjutnya nanti kalau nggak cek kalau nggak Pramono, kalian nanti yang menjelaskan ya, kan tadi malam sudah saya kirim di WhatsApp di grup suruh mempelajari tentang tujuan pembelajaran biomekanika olahraga. Paham? Nah, udah sekarang Pramono tolong jelaskan ya. Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran biomekanika olahraga. Ilmu mekanika gerak atau lebih dikenal secara universal adalah biomekanika olahraga. Banyak ditulis untuk para guru penjaskes Pak dan atlet. Ilmu ini mempelajari bagaimana mengetahui mengetahui mekanika cabang olahraga, membantu untuk meningkatkan penampilannya Pak atau performa yang lebih baik, efisien dan tidak menimbulkan cedera. Bagi para pelatih deh Pak, ilmu ini akan membantunya menjaga seorang pelatih yang lebih baik. Bagi para atlet akan menemukan bahwa informasi
Pengetahuan ini membantu untuk memperbaiki penampilan bahkan bagi seseorang penggemar olahraga. Ya Pak, cuma segitu aja Pak yang saya bisa jelaskan Pak. Ya, terima kasih Cecep. Betul. Sekarang Bapak akan lanjutkan lagi. Bagi guru pendidikan jasmani atau satu pemahaman pengetahuan mekanika gerak akan membuat siswa untuk bergerak dengan benar dan aman. Oleh karena itu, sangat pentingnya untuk pemahaman bahwa bila siswa melakukan gerakan yang kurang benar, apalagi ketika menggunakan alat misalnya raket atau bat, maka akibatnya akan mengalami cedera. Dalam olahraga, hukum-hukum pemakaian tidak diterapkan pada atlet saja. Prinsip-prinsip pemakaian juga digunakan untuk memperbaiki efisien peralatan olahraga. Sepatu yang digunakan untuk atlet skate dan peralatan keselamatan keseluruhannya dibuat dengan menggunakan pengetahuan tentang gaya-gaya acceleration yang ada di muka bumi dan kekuatan otot yang dicapainya atlet. Ketika membandingkan penampilan dua orang atlet, ketika sering kali menyatakan bahwa selalu satu atlet mempunyai bentuk gerakan yang lebih baik atau lebih tepatnya mempunyai teknik yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan teknik? Teknik merupakan pola dan rangkaian gerak yang digunakan atlet untuk menampilkan keterampilan cabang olahraga seperti itu. Sekarang Bapak akan lanjutkan selanjutnya tentang prinsip mekanika gerak dan aplikasinya dalam meningkatkan performa atlet. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak badan dan manusia. Pada beberapa referensi, pembahasan mekanika terdiri dari kinematika, ilat-ilat Jawa. Kinematika adalah cabang mekanika yang mempelajari tentang berbagai gaya yang menyebabkan gerak suatu benda. Paham? Dengan kinematika merupakan cabang sistem, misalnya gerak bagian anggota tubuh secara bersamaan tanpa merujuk pada gaya yang menyebabkan gerak. Untuk lebih dipahami oleh para pembaca atau penjelasan materi, pelatih, guru pendidikan jasmani, atlet dan siswa, maka pembahasan materi ini bersifat efektif. Atletnya, pembahasan konsep mekanika gerak langsung diaplikasikan dengan aktivitas gerak sebenarnya di lapangan, sehingga diharapkan akan lebih dipahami bagaimana aplikasi sebuah atau beberapa konsep mekanika gerak pada berbagai aktivitas cabang olahraga. Seperti itu. Maka pembahasan materi ini lebih bersifat efektif. Artinya pembahasan konsep mekanika gerak langsung diaplikasikan pada aktivitas gerak sebenarnya di lapangan, sehingga diharapkan akan lebih dipahami bagaimana aplikasi sebuah atau beberapa konsep mekanika gerak pada berbagai atlet cabang olahraga. Yang pertama yaitu baret. Apa itu baret? Dalam istilah mekanika, istilah baret, tubuh menunjukkan besarnya tarikan gaya gravitasi pada tubuh dan sebaliknya tarikan tubuh terhadap permukaan bumi. Pada timbangannya menunjukkan seberapa besar tarikan di antara keduanya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya itu massa. Apa itu massa? Sebenarnya yang dimaksud dengan massa tubuh atau lebih tepatnya dengan istilah massa. Massa berarti sebuah materi yang mengisi suatu benda atau tubuh. Jika suatu benda mempunyai stabilitas dan magis ruang dan ditempatinya, maka benda terstensi dan magis ruang dan di tempatnya. Maka benda tersebut mempunyai massa apa yang
bukan lebih penting jika benda memiliki massa, maka benda dapat menarik benda lainnya yang sama-sama memiliki massa. Seperti itu. Tubuh atlet tersebut tersusun dari otot-otot, tulang-tulang, lemak, jaringan, dan cairan, semuanya merupakan stabilisasi atau materi dan memiliki massa. Jadi atlet mempunyai massa menarik bumi, dan bumi mempunyai massa juga menarik tubuh atlet. Ya, seperti itu. Apakah jelas kalian anak-anak? Iya Pak. Pak, sangat jelas sekali. Terima kasih Pak. Ya. Paham saya Pak. Paham. Paham nggak lo? Ya, baiklah anak, berhubung waktunya sudah habis, Bapak mau ke rektor dulu, banyak urusan Bapak. Yaudah, sampai sini dulu, minggu depan kita bertemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.